Asik. Gue bingung sama lu, Fer. Ngebahas Kenapa? apa ya? MC. Banyak kok topiknya sih sebenarnya. Banyak, banyak banget. Mau apa juga gue jabanin. MC, presenter, public speaking. Ayo, Gue penasaran sama nge-gym. yang infonya katanya lu facelift juga tuh. Kagak facelift. Rese. Enggak. Oke, kita mulai deh, Fer ya. Kagak. Satu lagi nih. Yap. Paling penting poinnya, gue minta lu kasih, kalau gue kan YouTuber dan gue ngobrolnya ala warung nih. Sementara lu kan bisa formal, bisa santai gitu kan. Ya, Banget. kasih trik Bisa lah diatur. buat penonton mungkin. Ya, ya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ferry Junandar. Apa kabar, Fer? Baik banget ini, brother. Aduh, senang sekali bisa ketemu. Dan satu kehormatan saya ini penonton setia channelnya Henry and You Channel. Wow, luar biasa Enak akhirnya lu bisa ya. tampil ya. Kan dunia tipu-tipu, gimana sih lu? Yo, iya, 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 iya. Lagi sibuk apa lu sekarang? Wah, kalau sibuk mas, antara sibuk dan menyibukkan diri. Artinya kan kemarin kan kita ada pandemi segala macam ya, semua karena ada segala macam. Jadi sekarang ini istilahnya ya udah mulai berjalan lagi, udah mulai take off lagi istilahnya gitu lah. Semua yang dulu apa istilahnya event sekarang sudah mulai muter lagi, training udah mulai jalan lagi gitu loh. Dan sebetulnya ada satu obses gue, yaitu buku gue yang kedua ini harusnya udah mau apa istilahnya mau tayang edar, istilahnya mau di print, mau dicetak, tapi karena kena pandemi jadi ketahan. Nah, gue tuh lagi cari cara gimana supaya si buku ini bisa launch gitu. Gue ada buku dua lagi yang belum launch sebetulnya. Nah, penulis Gitu. juga kan. Bingung banget. Lu Iya. sebenarnya apa sih profesi lu? Jadi gini, gue tuh jadi anything for cuan. Saya pencari cuan. Aha, aha. Jadi Buku. ya buku, gua Mm-mm. nulis buku, nulis lagu juga dulu pernah buat kayak pegelaran ala-ala Guru Soekarno, tapi untuk anak-anak lah satu brand minta gua untuk create gitu ya. Oke, Mereka punya brand, punya apa namanya kayak apa sih? Bukan logo, apa tuh namanya maskot gitu kan. oke. Nah, dibuatlah dia tuh si singa ini, dibuat Raja Rimba, dibuat fabel segala macem, dibuat Maksud lu lagunya, isi grafisnya? gue. Bukan, kita buat penayangan di Oh, ini Balai Sarbini. oke, oke. And Balai then? Sarbini, terus Mm-mm. kemudian gue create apa namanya ya koreografinya segala macam. Gue yang kayak Mas Guru gitu kan, gue bilang waduh ini kayak gini ya Aha, rasanya aha. gitu. Padahal kan gue nggak pernah ada apa ya istilahnya apa namanya backgroundnya seperti segala macam gitu. Jadi gue ngeliat itu sebagai satu apa ya tantangan gitu. Dan alhamdulillah lancar. Tayang sehari itu sampai 2 pertunjukan dan ininya happy kliennya. Jadi gue Oke. create cerita, terus kemudian buat lagunya, aransemen lagunya, gue bersama si pemusik tersebut, gue Aha. nyanyiin suaranya, buat liriknya segala macam gitu. Jadi kebetulan gue kan arsitek basically ya. Terus kemudian gue kerja kantoran hampir 10 tahun. Terus kemudian benang merahnya adalah apa? Gue selalu kebagian hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, seni, terus kemudian berkaitan dengan audiovisual gitu loh. Padahal kan Mhm. mungkin job gue itu lebih ke graphic design misalnya atau marketing internasional misalnya kayak gitu-gitu. Nah, tapi ketika urusan sama buat TV.com, buat grafis, buat print ad apa itu gue kena melulu gitu. Jadi si Agus seneng-seneng aja gitu. Gitu. Jadi benang merahnya adalah kreativitas sama si seni lah gitu. Gitu loh. Mhm. Oke, segitu banyak profesi lu lebih suka disebut sebagai apa sih? Ya itu pencari cuan. Jadi kan Itu lengkap sebetulnya semua ya. iya, iya betul. Jadi ada dua sisi, kalau uang itu ada dua sisi mata uang. Yang pertama adalah sisi idealisme gue dengan segala talenta dan kemampuan kompetensi gue segala macam, satu sisi. Sisi lain adalah cuan, harus ada Oke. duitnya. Jadi gue bukan seorang apa ya istilah perupa atau orang art yang
apa ya, idealis banget juga enggak gitu. Gue lebih kepada art yang mainstream, art yang industrialis, maunya gimana pasar gitu loh. Tapi tetap ada kreativitas gitu. Itu yang kalau menurut gue cukup menantang gitu. Oke. Gitu. Dan di sela kesibukan perawatan tetap. Harus disebutin terus ya Pak ya. Gue penasaran Jadi sama lu beneran deh. Ini orang keren ya, gitu, care banget ya, gitu. Ya harus sih. ya jadi gini brother, gue mungkin ya keturunan ya bokap gue sekarang 77, dia masih model iklan, can you imagine gitu loh. 77 loh. Ini kalau gue bilang apa ya, genetik mungkin iya juga. Dan akhirnya kan ya kami ini keluarga ini cowok-cowok semua itu diberkahin gitu dengan kulit yang oily, terus jadi nggak jarang ada keriput dan segala macam. Dilalah tiba-tiba ada ya istilahnya ada skin center Endorse lah lah yang ya. endorse segala macam. Oke. Betul gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah putus, lepas ini. Nah sekarang ini udah tahun keempat ya kalau nggak salah ya, sebelum pandemi jauh itu gue udah di situ gitu, di si skin center itu. Jadi semuanya tuh mama. Jadi kalau gue tuh dateng ya ibaratnya kan they know better gitu. Mereka kan ahli medis lah ya. Gue hanya bilang pasang muka gue bilang oke dok, I'm yours. Lu apain gue terserah. Nah gini, segitu banyak profesi. Profesi yang pertama lu masuknya di mana? Jadi gini, gue tuh semua itu modalnya hanya karena gue seneng gambar, gue jago gambar istilahnya kan. Terus kemudian masuklah, gue memberanikan diri masuk ke arsitektur di Bandung. Ada universitas terbaik se Asia Tenggara untuk arsitekturnya lah, you know lah ya, yang di daerah Jomulit sana lah ya. Terus kemudian setelah masuk ternyata babak belur, karena kan arsitek itu memadukan antara kreativitas otak kanan dengan otak kiri yang eksak, yang buat matematika, fisika bangunan, mekanika teknik, yang ngitung segala macam. Gue ngerasa waduh ini gue salah jurusan nih akhirnya. Tapi ya udah alhamdulillah gue tamat, ya, lulus gitu ya, jadi insinyur zaman dulu tuh. Sekarang sarjana teknik kali ya. Keren kan? Nah, tukang insinyur terus, katanya. Tukang insinyur. Nah itu gara-gara film Sidul itulah ngebuat gue jadi masuk jadi insinyur tersebut. Kayaknya keren juga ya, insinyur Fairly gitu. Oh mantap, kayak orang pinter gitu ya. Kalau dokter kayaknya lebih lama sekolahnya, pusing gue gitu. Anyway, nah terus gue nggak jadi arsitek karena gue ngerasa kayaknya gue salah jurusan, gue nggak bisa maksimal. Jadi gue dalam hidup gue itu gue harus mencapai maksimal ya. Ibaratnya kerjaan gue tuh harus A lah gitu lah. Nah gue kalau jadi arsitek mungkin gue kayak C doang gitu. Meskipun gue di arsitek itu nilai akhir B gitu kan. Oke lah gitu ya. Nah terus kemudian selama hampir 10 tahun gue berkarir di kantoran, can you imagine. Tiba-tiba si adik gue, si seleb itu bilang, si Ferry maksud lo? Si Ferry Mariadi. Ya. Nah dia bilang, lu yakin nggak mau nyemplung, dia bilang gitu, ke entertainment. Waduh, boleh juga, karena dia udah berapa kali ya nanya lah gitu istilahnya. Akhirnya gue bilang ya udahlah, Bismillah aja. Akhirnya gue membuat lamaran kerja. Lu bayangin tuh masuk ke TV itu gue mau lamaran kerja kayak orang mau kerja di perusahaan ya, padahal gue pengen jadi artis gitu kan. Sampai orangnya telepon, Mas Ferly ini mau jadi karyawan. Versi formal gitu. Formal berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ferly bermaksud mengajukan pekerjaan pertama artis, kedua set developer, ketiga ini. Orang kan bingung kan. Terus saking kakunya gitu, gue tuh nggak ada latar belakang entertainment atau apapun itu gitu. Nah setelah itu ya udah, ketika keterima, jadi gini, gue pernah casting di satu TV tersebut gitu. Ternyata untuk acara gosip. Kayaknya untuk gosip gue dibilang kurang luas. Dia bilang, oh ya udah, oke, ya udahlah, mungkin gue kuliah kerja lagi gitu. Kalau bicara luas lo emang kalah ngondek sih sama Ferry ya. Gue nggak ngomong ngondek ya, lu yang ngomong ngondek ya. Tapi bener sih kayak gitu. Oke, terus. Ya, terus setelah itu ya udah, tiba-tiba ada lagi, Mas Ferly, kita ada lagi loh ini casting untuk acara arisan ibu-ibu katanya. Jadi ada 3 ibu-ibu, dibuat disponsorin sama perusahaan sabun cuci lah segala macam. Ya alhamdulillah keterima gue gitu. Nah ada hal yang orang nggak pernah tahu, yaitu adalah apa? Gue tuh orangnya introvert. Can you imagine? Nah introvert itu adalah apa? Senang di rumah, orang rumahan, nggak bisa banyak gaul teman-teman. Terus kalau kelamaan di depan publik itu pasti drain off gitu ya, capek gitu ya, gitu.
dan nggak bisa nyapa duluan, nggak bisa eye contact, semua checklist dari introvert itu gue punya semuanya. Nah, di hari gue syuting, gue tuh udah sekitar 2-3 hari itu nggak bisa tidur, diare, apa segala macam, turun 2 kilo segala macam, jadi pucet. Mas Feli sakit? Nggak sakit. Gue bilang, ini penyakit yang gue buat sendiri, karena gue stres, gue bilang gitu kan. Demam panggung lah ya. Udah. Iya banget, boro-boro gue nggak kepikiran. Fair, pokoknya nanti lu lihat kamera yang nyala aja, di situ lu ngomongnya apa juga gue nggak tahu. Emang dikasih skrip segala macam, tapi kan gue kan orang kantoran. Oke. Ya kan, jadi gue ngerasa bahwa gue itu nggak ada, kalau ibaratnya prajurit itu nggak ada belajar bela diri, nggak belajar menembak, nggak belajar apapun, cemplung aja kayak Rembo tuh kan. Tapi alhamdulillah sukses, suka si produser segala macam, dan ternyata respon orang bagus gitu ya. Dia bilang berbakat, gue berbakat, gue bukannya orang yang stresan, suruh presentasi sama bos juga stres gue. Fair, nanti presentasi, waduh itu bisa stres segala macam, ngadepin nama orang, nggak berani eye contact segala macam gitu. Nah, apalagi kalau kayak zaman dulu di sekolah, gue tuh dianggapnya sombong karena nggak pernah gaul. Gue bilang bukan karena gue orang introvert. Gue tuh bisa gaul, bisa ketemu sama orang, bisa hangout segala macam, harus nyaman dulu. Ya, anyway, kembali ke situ, akhirnya udah mulai masih kantor tuh. Jadi gue bilang, boleh nggak syutingnya weekend? Boleh. Orangnya support banget sampai sekarang juga kita temenan. Nah, syuting weekend. Perannya sebagai apa? Gue kerja. Jadi host acara. Oh, oke. Jadi acaranya acara kayak games gitu, kayak arisan ibu-ibu, ada tadi, joget, kita hukum, apalah lucu-lucuan lah gitu. Dan gue juga nggak pernah kebayang, gue bisa ya kayak gitu. Padahal kan, dan ya semuanya gue orang mulus, nggak pakai gitu. retake. Nggak ada. Udah alhamdulillah lancar. Sampai akhirnya tiba-tiba ada off air-nya, tiba-tiba mulai tuh ada yang namanya Mas Ferli, kita dari ini tolong jadi MC. Waduh, jadi MC apalagi tuh, gue bilang gitu kan. Zaman dulu kan yang udah eksis itu kan ada Farhan, Niko, Ferdi Hasan, Indi Barens, terus siapa dulu, Ulfa segala macam gitu. Nah, akhirnya ya udah, gue jalanin aja. Gue kenal mulai banyak artis, sudah mulai banyak ini, banyak itu segala macam. Terus akhirnya udah gue gantiin Debbie Sahertian dulu. Can you imagine betapa beratnya beban gue menggantikan acara yang sudah established image sama dia. Gue syuting kalau nggak salah udah 1,5 tahun sampai 2 tahun kalau nggak salah. Nah, terus kemudian setelah itu gue resign dulu ya. Akhirnya bos gue bilang gini, ya udahlah, good luck, fair, apa segala macam. Bosnya oke. Akhirnya gue keluar. Akhirnya udah, itu the rest is history, orang bilang. Jadi sisanya udahlah, semuanya udah nyemplung aja. Ini tahun gue ke-20 di dunia entertainment. Nah, gitu. Jadi makanya yang gue bilang tadi, pekerjaan ini gue nggak pernah bayangin seperti apa ya. Maksudnya membawa gue kemana, ketemu sama siapa, mengalami hal yang gimana, itu di luar nalar gue gitu. Gue tuh bukan yang tipe yang mengimajinasi, nanti gue kayaknya kalau ketemu si ini deh, gue akan jadi beken apa. Enggak ada. Gue tuh orang rumahan yang ngalir aja gitu. Ketemu seorang lu aja gue kayak, wow, ini yang gue nonton di ini ya, di Facebook, di YouTube segala macam gitu. Itu satu apa ya, satu keberkahan. Ibaratnya paket ketika lu jadi entertainer, ada paketnya, itu adalah ketemu orang-orang yang besar, public figure, ya kan, kayak kemarin Hermit Kulit gitu kan. Itu wow, ini legend, tiba-tiba telepon gue apa segala macam. Ya, tapi alhamdulillah karena udah sekian tahun, jadi gue ngadepin orang-orang besar itu ya lebih bisa lebih tenang lagi lah istilahnya gitu. Jadi ya gitu Om, ketika kemarin mulai ya istilahnya udah mulai ngerasa jam terbang udah oke, makanya aku buat yang namanya si buku tersebut. Kan katanya kalau di agama, di Islam itu kan bilang katanya kalau pahala yang mengalir itu ada 3 nih, doa anak soleh, terus kemudian sedekah, kemudian juga ilmu yang diamalkan kalau kita sudah di alam kubur katanya. Gue bilang oke, anak soleh gue masih berjalan, anak gue masih kecil. Terus kedua sedekah, gue nggak banyak duit amat, aku bilang. Ya udahlah, kita buat buku lah gitu, insya Allah. Nah, terus kemudian setelah itu ada training sekarang, terus ada pelatihan, ada private apa segala macam. Nah, buku itulah yang ternyata ya, ini ada satu pengalaman nih, kita nih kan ya orang awam lah ya, tiba-tiba menjadi penulis buku itu sesuatu yang luar biasa gitu.
Dan gue buku nulis sendiri, nggak pakai ghostwriter, nggak pakai apa istilahnya. Aku datang ke satu event, ketemu dengan si publishernya, dia suka, yaudah Mas lanjutkan. Gue buat jadi, udah. Ya alhamdulillah yang buku yang pertama itu ya bukan ria ya, tapi ya gue nggak ngambil profitnya lah, gue sumbangin lah kasarnya gitu. Karena gue seneng banget gitu, wow jadi penulis gitu, mimpi apa gitu kan. Lihat Ya buku udah, kepajang itu, di toko buku di Gramedia Gunung Agung, waduh, bangga banget kali ya zaman itu. selfie kemana-mana, dapet salam tuh. Nah, Jadi untuk seneng buku banget tadi, gitu. tahun berapa pertama? Terbit pertama? Waduh, itu tahun 2016, 2017-an kayaknya ya. Udah lama sih. Udah berapa buku Gitu. sampai sekarang? Jadi itu buku pertama, namanya Speak for Success. Jadi itu adalah buku ibunya lah. Kan kalau public speaking itu ada ibunya tuh. Nanti ada yang turun ke bawahnya. Kalau gue bilang Speak for Success, nah brand gue itu namanya Speak Ya. for. Nanti ada Speak for MC nih, gue buku kedua ini. Agak nyangkut nih. Itu udah ada semuanya, halaman pertama sampai ke halaman terakhir, cover, back cover, apa segala macam udah jadi, tinggal ini aja. Cuman karena pandemi, dia bilang, Mas kita ketahan ini. Waduh, udah ada Speak for MC, Speak for Millennials, nanti ada Speak for Businessman, Speak for YouTuber, kalau perlu istilahnya kita buatin. Nah, gue tuh udah ada di kepala gue semua udah ada. Tapi belum ya terbit. Ya belum terbit, tapi semua naskah skrip udah ada. Jadi gue bilang, apa gue buat di TikTok aja ya gitu ya, karena itu kan udah ada semuanya. Yang itu kan kalau kayak for YouTuber boleh kali Fer kita iniin promo di sini, setiap ada podcast gue promoin, gampang. Iya, gampang sih. Gampang, kalau lu mah ntar gue anterin ke rumah lu pakai sepeda ntar setiap 3 kalau perlu. Gue promoin. Jualnya Tokopedia, ya, siap, kan udah gak ada toko buku sekarang. Iya sih, bener. Nah, kayak sekarang gini kan, gue aja kemarin pas ketika gue banyak training kemarin, alhamdulillah. Terus banyak orang nanyain bukunya gimana. Gue aja ngebeli buku-buku gue itu dari Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Orangnya bingung. Lah ini Mas penulisnya sendiri? Iya, gue bilang. Lo kenapa Mas? Iya, ini saya perlu, ini banyak yang minta. Gue bilang gitu. Gitu. Jadi ya memang itu namanya disruptif ya. Disruptif itu jadi kayak eranya memang udah nggak bisa kita pola kita ketebak, itu nggak bisa. Tiba-tiba lah gini lah, kenapa lah gitu kan, segala macam gitu. Jadi gue harus kayak kita gitu ya, kita harus mengantisipasi. Oke, buku nggak bisa publish. Dulu kan pernah ada namanya audiobook gitu ya. Terus kemudian apalah banyak lah gitu loh. Gue sempet kemarin buat untuk YouTube channel gitu. Gue bilang, tapi kayaknya terlalu berat, gue bilang gitu. Akhirnya ya udah, gue lagi masih cari anginnya nih, mau kemana nih gitu. Dan kayaknya zaman sekarang buku digital kali ya. Kalau buku lembaran kertas orang udah jarang baca buku sekali. Betul. Nah, gue tuh lebih pengen sebetulnya di atas buku digital adalah apa? Kita ngasih kayak short video aja. Jadi bagaimana ngobrol sebagai YouTuber misalnya. Jadi gini, brother, gue mau share. Jadi gue pernah syuting untuk satu channel YouTube gue lah yang gue buat gitu ya. Nah, kebetulan gue sama teman-teman gue lah, namanya Konco Lawas. Jadi orang-orang jadul lah. Ya, umuran kita ya. Nah, gue dong anak milenial ya. Iya, lu anak kolonial. Zamannya Dendels. Terus. Nah terus yang nge-shootnya itu pegang kameranya anak gue, milenial, umur berapa tuh dulu, 19 kalau nggak salah. Jadi ketika gue nge-shoot, action gitu kan, gue sendiri yang nge-direct. Terus kan gue bilang, halo, berjumpa kembali bersama kami. Terus dia bilang, cut. Lah kenapa? Milenial, YouTuber itu nggak gitu, Pak. Dia bilang gitu. YouTuber itu santai aja, kayak lu tadi gitu kebuka. Gue bilang, oh ternyata beda. Sedangkan kan gue alhamdulillah kenyang atau matang di broadcast TV kan. Dan lu formal mungkin ya? Ya bukan formal, tapi ada santunnya, ada bridgingnya, pemilihan kata yang begitu menarik apalah gitu. Tapi kalau gue kan natural ya. Betul. Nah itu kalau gue akan pakai istilah lu tuh, ala warung. Ala warung itulah yang harus digunakan untuk teman-teman YouTuber sebetulnya. Ala warung, menyapa, ketemu apa segala. Jadi nggak peres gitu loh. Iya sih. Nah kalau yang TV itu kan bukan peres palsu, tapi dalam artian
lebih diatur, lebih ditata. Bahkan ketika kalau gue misalnya di depan TV, di depan kamera itu kadang-kadang kalau gue ngomongnya terlalu, istilah lu bilang terlalu warung, nah ditegur tuh sama si direkturnya. Ngomongnya yang diatur dong, pemilihan katanya lebih berkelas. Oh ya udah. Benar. Jadi ada TV sama warung istilahnya. Nah si YouTube ini lebih casual lah, kalau bahasa kerennya itu lebih casual, lebih santai, Relax. nggak pakai, dia lebih relax, betul gitu. Jadi kalau gue bilang ya memang eranya seperti itu. Makanya gue kayak ketampar banget sama anak gue. Dia bilang, "Pah, kok papa kayak ini acara TV?" Dia bilang, "Oh gitu ya, ternyata beda gitu." Nah itu satu pelajaran yang ya berharga buat gue gitu. Iya sih. Harus baca-baca nama Om Henry nih. Iya sih, penyiar radio beda lagi openingnya, TV beda lagi openingnya. Terus Fer, yang kata lu, kita cerita ke buku dulu deh. Buku terbitan pertama lu berapa lama proses? Ya. Jadi gini, gue tuh kan yang gue bilang ya, gue tuh memang si orang bilang tuh bukan multi talenta, tapi pengennya banyak, dan alhamdulillah diberkahin banyak skill juga lah gitu ya, sama Allah dititipin amanah gitu. Jadi gue bisa nulis juga gitu loh. Jadi ketika gue kan sahabatan sama Ade Rai kan, Ade Rai sejak kuliah dulu lah di Bandung gitu. Si Ade bilang, kan dia udah buat buku beberapa lah, terus gue bilang, "Deh, gue pengen dong buku gue dipublish," gitu. Dia bilang, "Oh ya udah, nanti besok ini ada acara launching buku dia." Dia bilang, "Oh ya udah." Gue bawa dong laptop gue segala macam, akhirnya ketemu orangnya, gue presentasi, dan itu belum selesai, masih draft, orang yang tertarik. Udah, ketika dia bilang, "Oh ya Mas, kapan bisa selesai?" Gue balik nantang, "Lu maunya kapan?" "Sebulan," gue bilang, "sebulan kelamaan." Biasa sama. 2 minggu aja udah gue selesaiin tuh. Jadi gue itu kalau kerja itu sangat deep, sangat intens, sangat apa segala macam. Jadi gue tahu apa yang gue pengen, gue tahu apa yang gue harus ketik, dan gue tahu angle-angle-nya gitu loh. Nah sebetulnya gini, brother, bolak-balik kayak skripsi lah, mondar-mandir. Ya itu asistensi. Nah asistensi ada, gue didampingin editor dari si penerbitnya. Paling ada, "Mas Ferry ini mungkin kalimatnya diperhalus, kalimatnya ini ada redundant nih, kok kayak double apa segala macam." Ya udahlah, gue bilang gue ikut lo aja, gue kan awam gitu. Tapi akhirnya lama-lama ketahuan nggak terlalu banyak yang diedit istilahnya gitu. Akhirnya ya udah, bukunya seperti yang sekarang dibaca orang gitu. Nah gue juga udah punya ada kebayang bahwa buku ini bukan buku panduan yang akan dipakai terus, bukan. Terus sampai sekarang lu ada berapa sinetron, Fer? Kalau sinetron sebetulnya gini ya, gue pernah ikutan dulu Tersanjung, zaman dulu Tersanjung 5 kalau nggak salah. Zamannya ada Cutari. Ya, gue sama Cutari. Kebanyakan gue sama Cutari, sama siapa lagi tuh ya, gue zaman dulu pelotot-pelototan gitu-gitulah. Dan itu cuma seminggu sekali tuh zaman dulu tuh gitu. Tapi gue ngerasa bahwa gini, it's not my cup of tea lah kalau gue bilang. Ini setiap orang ada pilihan ya, kenapa jadi ini, kenapa jadi itu segala macam gitu. Jadi gue bilang kayaknya sih ya orang kan bilang, "Oh nunggu lama apa segala macam." Nah gue intinya adalah setelah gue rekapitulasi lah ya, gue recap, kayaknya start my thing lah, gue bilang gitu. Ya gue memilih di jalur presenter aja gitu. Presenter radio juga nggak sih? Radio pernah juga. Nah itu juga bukan my cup of tea juga. Gue pernah dulu di Cosmopolitan sama almarhumah Santi Bonis dulu. Cuman berapa ya? Cuman nggak sampai sebulan. Ya jadi gini, orang itu kan ada macam-macam ya. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue orang itu ada visual yang tertarik dengan pandangan gitu ya. Ada yang auditory dengan suara, dan ada yang kinestetik dengan rabaan segala macam. Daber-daber gitu lah ya. Tepok salaman. Betul. Nah, gue itu kayaknya kalau untuk auditory doang, gue nggak cocok. Gue pengen tampil. Nah, gue inget zaman dulu tuh ada pakai BlackBerry tuh, jadul banget. Nah, saking pengen mejengnya, gue fotoin tuh, jebret, terus masukin ke Twitter segala macam. Teman-teman, dulu tuh apa ya, Cosmoners ya. Cosmoners bilang nonton lagi. Lihat tuh foto gue tuh di Twitter gue nih, gue buka baju apa segala macam gitu. Biasa lah ya. Saking gue tuh pengen rese nih. Dengan style lu. Jadi intinya adalah ya gitu deh ya. Nah intinya adalah kayak gini tuh gue seneng. Ada eye contact, ada gerakan, ada movement, ada
apapun, ada warna gitu kan. Gue lihat di belakang ada warna merah, gue pakai baju merah. Gue tuh seneng sesuatu yang visual. Nah, makanya kerjaan gue itu banyak yang visual. Dan Buat semuanya ada benang animasi. merahnya art tadi. Betul, art dan creativity. Gitu. Jadi termasuk dalam ketika gue nge-MC segala macam pun, kreativitas selalu gue masukin, baik dari body gesture, dari pemilihan kalimat, dari gimmick-gimmicknya segala macam gitu, komentarin orang apa gitu. Nah, gue itu sangat menjaga dengan yang namanya apa ya istilahnya, atmosfer acara lah istilahnya gitu. Ini kayak sekarang gini kan, gue nggak mungkin seenaknya alah, gue pergi dulu ya apa, nggak mungkin. Tapi we are here, we are present, mindfulness, kita hadir di situ, nggak mungkin mikirin yang lain, nggak mungkin apa istilahnya kepalanya kemana apa segala macam gitu. Dan orang bisa merasakan kehadiran itu. Terus segitu banyak profesi lu ngedalain apa sih? Siapa sih masing-masing profesi? Waduh, ya sebetulnya kalau idola tuh lebih ke inspirasi sih sebetulnya ya. Kiblat lu deh ke Inspirasi. siapa gitu. Jadi kayak contohnya gini, kalau gue tuh dari dulu itu untuk jadi MC gitu ya kan harus ada fashion ya. Fashion lu tuh gayanya gimana ya. Jadi gue ngambil antara Ferry Salim sama Jeremy Thomas. Ferry Salim itu dengan gaya yang berani, nah Jeremy Thomas dengan gaya yang klasik. Nah gue tuh di tengah-tengahnya. Oke. Gitu. Oke, gue jadi gue klasik tapi ada sedikit apa ya, nakalnya dikit lah, centilnya dikit lah, ada aksennya dikit lah gitu. Gitu. Terus kemudian kalau presenter misalnya kayak kalau gue bilang tuh yang satu misalnya Ferdi Hasan misalnya, yang satu lagi mungkin Olga misalnya zaman dulu tuh ya, ini awal-awal gue karir, how to branding my personal ini ya, image gitu ya. Nah itu caranya gitu. Oh iya, Olga itu ada seru-serunya, ada lucu-lucunya. Ferdi Hasan ada apa wibawanya, ada seriusnya apa. Nah gue ke tengahnya tuh. Jadi gue tuh dua-duanya gitu. Jadi kayak gue ambil inspirasi-inspirasi aja. Gitu. Oke. Ya sekarang gue tanya sama lu kenapa nggak siaran? Karena lu kan seneng tampil kan, lu seneng Henry News Channel misalnya. Lu lebih seneng, lebih aspirasinya lebih terwakili gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang bilang enggak, gue nggak mau ke YouTube, gue pengennya di radio aja. Nah itu tiap orang beda-beda aspirasinya. Nah, gue itu termasuk ya orang yang visual. Meskipun gue nggak punya YouTube channel sekarang, ya bukan punya tapi nggak aktif gitu. Tapi intinya adalah itu pilihan aja sih. Ada yang pakai motornya juga ada yang kayak adik gue Ferry seneng motor besar, motor Matic, yang Vespa kayak gitu-gitu. Kan pilihan itu tuh semuanya. Nah untuk public speaking, maksudnya lu kasih training ke perusahaan atau calon presenter atau gimana? Jadi gini, sejauh ini sih gue tidak mendidik orang jadi MC presenter karena itu harus buka kelas dalam artian khusus. Nah, gue telah mempelajari. Jadi selama ini gue pernah tuh buka untuk umum. Capek brother, ngumpulin duitnya hatu-hatu, semua daftar ini, aduh capek ini, udahlah gitu kan. Belum harus target ini, nutup ini, segala macam gitu kan. Nah, gue itu lebih prefer yang corporate. Gitu. Kalau corporate, nah misalnya ada satu perusahaan A, dia misalnya apa, developer atau properti. Nah si agent-agentnya itu atau marketingnya itu pengen di training untuk gimana sih supaya tampil depan umum PD, terus bagaimana bisa closing setiap presentasi. Terus pas kemarin pandemi itu gue buat yang namanya modulnya adalah speak on screen. Jadi berbicara kayak gini nih. Jadi kalau misalnya nggak diajarin sama gue, orang akan pakai kameranya kayak gini nih. Ya nih Mas Henry apa kabar gitu. Ini headroomnya tinggi banget nih. Jadi komposisi lah ya. Betul, ada komposisi, ada lighting. Nih gue bisa nih sekarang gue arahin ke belakang tuh. Lu bisa lihat tuh semuanya ada gantungan baju, ada apa segala macam. Tetapi gue memilih, gue bilang, Bapak Ibu sekalian, Anda ini adalah perwakilan dari perusahaan Anda yang orang lihat adalah konditenya, terpercaya, berkelas segala macam. Masa Anda jualan nama orang belakangnya ada burung merpatinya, ada jemurannya, ada apa lagi tuh ada partai politik, maaf ya gitu ya. Maksudnya kita harus punya yang namanya standarisasi, quality of assurance,
visualnya sesuai dengan image perusahaan dan segala macam. Nah, gue itu ngajar seperti itu pas kemarin pandemi. Lumayan lah gitu istilahnya, orang responnya bagus gitu. Karena itu yang dibutuhkan. Tapi kalau sekarang gue lebih kepada personal grooming, gimana presentasi dengan bagus, gimana upgrade diri lu untuk tampil depan orang. Nah, ini alhamdulillah nih, kayak Agustus ini gue ada beberapa, ada yang ke Bandung, kemarin ada anggota dari Dewan ikutan juga buat kayak semacam kelas segala macam. Alhamdulillah kok oke kan gitu, dan banyak yang istilahnya oh ternyata berguna ya, ternyata kita harus bisa ya gitu, istilahnya gitu. Aha. Karena masih banyak lagi orang yang belum teredukasi istilahnya gitu. Oke. Yang lu sampein ini kan lebih ke speaking gimana dia di depan publik. Ini sebenarnya apa berhubungan nyambung dengan kepribadian juga nggak sih? Sebetulnya gini, dulu ada kan kita pernah dengar ada John Robert Powers lah misalnya, sekolah kepribadian dan segala macam. Sebetulnya gue nggak lebih ke sana, tapi lebih kepada bagaimana lu bisa menyampaikan aspirasi lu dengan baik dan benar. Banyak sekali kalau misalnya kayak contohnya kita ini dalam perusahaan gitu ya, kita kalah posisi, kalah naik jabatan, kalah dipromosikan oleh bos kita hanya karena kita orangnya introvert, ngomongnya gugup, ngomongnya belibet, ngomongnya muter-muter gitu. Kalah sama orang yang sebelah kita yang ngomongnya lebih bagus, lebih jago, lebih meyakinkan, lebih jelas misalkan gitu ya. Betul. Nah, makanya gue suka buat statement, gue bilang gini, orang pinter kalau nggak bisa ngomong ya seperti orang bodoh. Tapi orang bodoh kalau jago ngomong, dia terlihat pintar. Gitu. Nah, itu sangat menampar sekali fakta tersebut. Terus ada satu kalimat lagi gini, kita lebih baik diam daripada ketahuan bodohnya. Nah, ya kan? Jadi banyak orang tuh pendiam. Nah, sekarang banyak sekali orang di Indonesia yang gue lihat gitu ya. Ini bukan menyamaratakan, tetapi banyak orang Indonesia itu intellectual quotient-nya bagus, IQ-nya bagus. Tapi emotional quotient-nya nggak bagus. Contohnya nih, paling simpel. Om Henry lagi ngantri makanan, mau beli fast food apalah itu. Lu diselak tuh sama orang. Apa yang lu lakukan? Negor, colek. Ya kan? Antri dong. Ada yang nyolek, ada yang diem aja karena sungkan, ada yang karena takut juga, tapi ada juga yang pindah apa namanya itu, pindah tokonya lah, istilah restorannya gitu. Nah, emotional quotient itulah yang dibutuhkan. Nah, gue akan mengajarkan bagaimana supaya menegur orang, bagaimana supaya ada ibaratnya win-win solution, namanya troubleshooting. Istilahnya bagaimana supaya ngobrol dengan baik dan benar. Tapi sebetulnya itu kan lebih kepada problem solving. Nah, kalau gue lebih kepada apa? Presentasi, how to convince people. Tapi bukan hanya sekedar menyampaikan aja, tapi harus ada hasilnya. Banyak sekali teman-teman karyawan ataupun juga profesional yang presentasi hanya dalam tanda kutip, gue kejar target aja, presentasi harus sekian. Bos juga nyuruh juga, gue presentasi dengan Pak Henry nih, propose untuk satu YouTube channel segala macam. Udah, lu akan bilang, Fer, anak buah lu kok kayak nggak meyakinkan. Masa sih? Iya, padahal gue berharap banyak loh Om Henry biar bisa gol misal gitu. Jadi di mata anak gue ini, dia bilang, udahlah kata Pak Felix suruh presentasi udah aja. Tapi nggak ada satu nilai tambah dari presentasinya. Dia hanya menggugurkan kewajiban aja. Yang penting Pak Felix udah nih share depan Pak Henry presentasi. Oh ya udah. Nah, itulah yang gue tekankan ke teman-teman, ya istilahnya murid-murid gue lah istilahnya gitu. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja, tapi harus ada satu, kalau istilah gue itu adalah call to action. Setelah ngomong ini, orang akan melakukan apa? How to move people. Yang tadinya diam aja, ya udahlah, terima kasih ya presentasinya, ya udah gitu aja. Jangan asal kelar aja lah tepatnya. Jangan asal kelar. Nah, itu jangan asal kelar aja. Ya ini, kalau ngomong public speaking sama bahasa warung beda ya. Kalau ngomong bahasa warung adalah jangan asal kelar aja. Ya itu maksudnya. Iya, itu bahasa kampung, bahasa warung. Iya, nggak kampung juga lah. Ya tapi memang realnya asal kelar ya, misalkan kayak kerja apa, pokoknya kelar gitu, padahal nggak rapi. Iya. Ya, nanti gue buat speaking for bahasa warung, itu keren juga. Lu yang ngajarnya. Bisa aja lu. Terus Fer, gini kan lu juga terima rating nggak sih? Banget. Pasti beda lagi dong body language dan lain-lain. Beda lagi. Itu kayak different kolam yang berbeda. Macam-macam Om. Jadi ada, misalnya gini, gue tuh bukan gue bilang mengkhususkan diri ya, tapi kita harus multi, kalau ibaratnya tentara itu multi medan pertempuran.
Kolamnya ada kolam wedding, kolam protokoler, kolam acara misalnya gathering yang ancur-ancuran gitu ya. Wah, ada ACDC 1.000 lah ya. keluarga. ACDC mah Karjo kali. Oke, oke. Oh, jadul ketahuan. Terus jadi intinya adalah kita harus versatile. Versatile itu fleksibel terhadap apa yang dihadapkan. Jadi misalnya kayak tadi gue bilang bahasa warung, misalnya gue akan bilang, Fer, nanti kita akan ketemu dengan pengusaha warung satu Indonesia nih misalnya gitu. Warteg untuk apalah itu namanya gitu. Yang lu bilang, oh orangnya tuh orang santai semua nih, orang warungan semua. Oh ya udah, nanti bahasa gue nggak akan kayak gini. Jadi gini, gue nggak akan pakai kata gue di depan mereka, tapi mungkin akan misalnya pakai bahasa daerah atau apapun itu. Jadi kita harus bisa blend in dengan si audience kita. Gitu. Jadi harus customize. Lu nih punya 5 pacar, 1 orang Jawa, Sunda, Ambon, Makassar, Padang misalnya. Ya. Kan nggak mungkin lu pakai bahasa yang sama, pendekatan yang sama, ya kan? Ujung-ujungnya gitu. Indonesia kalau orang Sunda, kenapa? Ujung-ujungnya bahasa Indonesia, aman. Ya itu kalau untuk yang level biasa. Kalau yang playboy kan harus yang tahu caranya menundukkan kelima-limanya. Perlu belajar gue nih. Oke, terus ada anak lu loh. Nanti. Enggak, anak gue lagi di kamarnya. Enggak, nanti kita buat episode khusus ya menjadi playboy. Sip. Trik ya. Oke, terus gimana? Ada 5 cewek tadi? Ya. Kalau 5 itu, jadi kita harus tahu pertama. Jadi gini, setiap orang itu ada sisi atau angle atau apa ya kalau gue bilang tuh elemennya lah gitu ya, elemennya. Kalau kayak lu beli HP juga kan, ada yang namanya, oh ya ini kecepatannya berapa, baterainya berapa, terus visualnya berapa inch, terus warnanya apa, RAM-nya berapa, storage-nya segala macam, semuanya ada. Sama seperti manusia, gue sama lu, gue pikir lu orang mana, gue pikir lu orang gimana, apa segala. Setelah gue ngobrol sama lu setengah jam, gue baru tahu, oh lu orang Padang misalnya. Terus orangnya seru, terus punya anak, terus punya ini, punya itu, banyak cerita apa segala macam. Punya cerita sedih, gimana, yang horor gitu ya? Ya itulah ya, gue nggak mau cerita itu. Tapi okay. Intinya adalah, gue mendekatkan diri ke lu itu, gue udah tahu caranya. Nah itu yang namanya kalau orang di bahasa NLP ya, Neuro Linguistic program, mirroring. Gue cari mirroring, gue berkaca sama Om Henry ini apa. Oke, dia seumuran gue, dia pasti tahu tuh istilah-istilah jadul. Dia akan bercandanya kayak gini. Oh iya, dia bukan orang Sunda, berarti gue jangan pakai bahasa Sunda, jangan bercanda Sunda dan segala macam. Terus dia tahu artis-artis lawas, terus dia apa. Nah itu, disitulah gue explore. Ujung-ujungnya ketika lu suka tuh dengan poin-poin yang gue kasih, gue masuklah tuh, gue jualan tuh misalnya, Om Henry mau nanam saham nggak di perusahaan gue? Istilahnya gue jualan gitu. Nah, tapi karena lu kadung udah cinta sama gue, waduh gue sama Verly ini udah connect banget. Apapun yang gue jual, lu akan cenderung untuk bisa say yes to me. Nah, itulah esensi dari yang namanya public speaking yang gue terapkan, istilahnya gitu. Jadi itu semua tuh harus istilahnya customize, berkesesuaian dengan orangnya. Yang paling simpel adalah apa? Lu punya 5 cewek, 5-5-nya belum tentu suka coklat. Ya kan? Ada yang suka coklat, ada yang suka bayam, tempe bacem, pizza, nasi goreng. Ya kasih dong. Itulah gunanya ya kalau jadi kita playboy, kita punya catatan. Si orang misalnya orang Jawa nih misalnya, oh dia sukanya gudeg, oke. Ntar gue jangan gue datang ke orang Makassar dikasih gudeg gitu kan, apaan ini gitu kan istilahnya gitu. Nah berarti jadi, sebelum approach perlu searching juga atau googling kali ya? Survei, betul, survei. Bukan betul googling sekali. Gue nggak tahu deh kalau Om Henry sukanya apa nih? Wah ternyata sukanya duit. Oh ya udah nggak usah di googling. Iya sih. Iya itu semua juga suka ya. Nah, jadi intinya gitu. Jadi sebenarnya survei itu bisa dari temennya, bisa ke rumahnya. Oh, rumahnya di mana? Oh, rumahnya di Cilangkap. Waduh, ini anak kolong nih misalnya. Waduh, ini harus gimana? Lu udah langsung picturing nih. Oke, gue strateginya gini. Oh, pendekatan ke bapaknya, pendekatan ke ibunya bahwa ini sekedar untuk papa nih, kasih ini. Zaman dulu kan, kalau kita pakai motor, apalagi zaman Galih Ratna kan. Nah, pendekatan yang customize itulah yang harus kita terapkan sama orang gitu loh. Jadi
cara menggunakan kata-kata, cara menggunakan dialek, kemudian cara menggunakan semuanya body gesture kita segala macam. Gue kalau ketemu teman-teman ya orang tua di Sunda, di Bandung gitu, gue akan lebih banyak menunduk. Wah, damang, punten ya kamar nawe ini teh. Ini akan nodding terus kan. Iya. Gitu. Beda sama kalau kita ketemu orang bule gitu kan. Kalau kita gitu-gitu ngapain? Dia juga nggak merasa lebih dihargain. Yang penting malah eye contact. Kalau di Sunda kan ibaratnya kayak zaman gue dulu waktu kecil, kalau gue diomelin sama bokap misalnya gitu, gue eye contact gitu, ngelawannya, diberi nyaho, dikasih tahu malah ngelawan, melotot. Ayo kan ya, tunduk misalnya kayak gitu. Nah, setiap orang itu punya yang namanya gue bilang tadi, embed itu kayak tempelannya lah istilahnya, embedded with misalnya ada suku, kultur, kebiasaan, dia dibesarkan di mana, apa segala macam. Gitu. Setiap orang itu punya story masing-masing lah istilahnya. Ada juga orang yang mungkin orang Jawa tapi tidak dibesarkan di Jawa, misalnya dia besar di Jakarta, ya dia juga nggak butuh sesuatu yang lebih Jawani istilahnya. Efek lingkungan gitu. Jadi berubah. Bisa, betul. Ini kayak Om Henry sekarang pasti lu akan melihat ke belakang, Henry 5 tahun yang lalu berbeda, Henry 10 tahun yang lalu yang berbeda. Ketemu lagi lu akan lebih kuat, lebih tough gitu loh. Makanya kalau kita reuni, kita ketemu teman yang ada yang tetap seperti dulu, ada yang sudah berubah. Benar. Itu yang namanya bagaimana hidup itu merubah orang, mendewasakan orang. Yang dulunya songong, sekarang jadi malah lebih lembut. Yang dulunya nobody, sekarang malah jadi pengusaha sukses, jadi partai politik, apa segala macam. Gitu. Gitu loh. Oke, barusan ngomong partai politik, lu nggak minat? Kayaknya. Atau pernah ada yang PDKT kalau mungkin dari partai mana? Ada. Oh, oke. Bahkan dia itu termasuk kerabat ring satunya si yang punya partai gitu ya, teman kuliah dulu. Gue bilang, waduh, kayaknya gue nggak punya minat sih ada. Namanya, waduh seru juga nih ya, kita kasih banyak aspirasi untuk negara, sumbangsi segala macam. Tapi kayaknya ya itu kembali gue tuh orangnya rada ya idealis kali ya. Kalau yang gue bilang tadi, gue sinetron enggak, radio enggak, ya politik juga kayaknya enggak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu it's not my cup of tea. Itu bukan teh gue kayaknya gitu. Istilahnya ya udahlah, nggak usah lah. Gitu. Terus untuk sebagai MC atau sekarang paling enjoy sebagai MC mungkin ya? MC itu menyenangkan sekali buat gue ternyata. Sangat menyenangkan sekali. Kita ngomong MC. Lu pernah nggak sih nemu event dengan angkanya cocok tapi eventnya nggak demen? Atau sebaliknya, gue suka eventnya tapi angkanya kecil? Ya, kebanyakannya sih yang cocok sih harusnya ya, karena jadi gini, orang itu kan harus ada punya personal branding pertama itu, terus kemudian personal brandingnya itu harus punya branding yang valuable, yang punya brandnya lah istilahnya gitu loh. Nah, sama kayak lu nih, lu pasti kan punya perkiraan nih si Fel ini kalau nge-MC bayarnya berapa sih gitu. Nah itu, jangan kalau lu pikir si Ferdi mah bayarnya 100 perak lah gitu. Terus gue bilang ternyata wah, gue cuma 20 perak aja gue mau kok. Lu kan kaget, wah murah amat gitu. Nah, itu seiring dengan apa yang namanya jam terbang, terus kemudian juga proposition gue terhadap di depan orang. Ya istilahnya, kalau itu vanity itu kepopuleran dan segala macam gitu loh. Nah, yang lu bilang tadi, cuannya oke, eventnya nggak suka. Atau eventnya suka banget, cuannya nggak oke. Kalau untuk gue, sikat aja lah. Karena gini, ini ada satu mungkin tips atau apa gitu ya, supaya orang itu bisa menjalani semua dengan sepenuh hati adalah apa? Jangan pakai hati. Berarti harus bersandiwara saat itu. Bukan bersandiwara, tetapi dalam artian gini, lu harus put everything on the table. Dalam artian gini, put everything on the table itu kayak kita pakai, kalau di film itu ada namanya film Avatar ya. Kita mengendarai sosok sebetulnya. Ya kan? Nah, lu kenal gue adalah sebagai si Ferdi yang presenter misalnya. Nah, inilah yang akan gue tampilkan sekarang. Ini yang dibayar oleh orang. Ini yang dipublish di depan orang segala macam. Tapi si Ferdi yang asli hanya orang-orang yang inner circle gue yang tahu.
Mungkin Iya. setelah ini tiba-tiba udah gitu gue kembali lagi mungkin pakai kacamata tebal, nonton TV, Main cupu bisa game. aja kan, we never know. Main games betul gitu kan. Mhm. Nah, ketika gue memandu acara, gue harus memasuki si sosok yang dalam tanda kutip sudah dibayar jutaan itu gitu, asik, sama Mhm. dikit. Oke. Nah, sama kayak lu kan, lu juga kan ada sosok namanya sosok Henry sebagai ayah. Lu Ya. akan memainkan peran sebagai ayah. Henry sebagai apalagi tuh pengusaha. Ya. Lu akan menjadi seorang pengusaha. Henry sebagai misalnya suami, Ya. sebagai lover, sebagai Ya. apa? Ada semuanya. Nah, gue memainkan peran Fairly sebagai apa? Presenter. Fairly sebagai apa? Misalnya sebagai anak reuni. Nah, nanti ketika ketemu di reuni, gue nggak akan jadi si Fairly yang presenter dong. Nyebelin banget gitu, gila so artis banget sih lo, misalnya gitu istilahnya. Nah, Oke. gue ketemu udah gila-gilaan aja kita, istilahnya ya geletakan di bawah lah, main basket bareng kayak apa, udah pada umur segini ya masih seru-seruan gitu. Jadi blend in aja kalau gue bilang gitu. Nah, kita Tapi kalau kata lu wedding, tadi tergantung cuan, enjoy emang. nah itu yang gue bilang tadi, karena kita mau pakai sosok, ya udah itu aja. Sekarang gini contohnya Dari apa sih, senyum dari apanya bisa maksimal. nah itu butuh yang namanya jam terbang sebetulnya. Oke. Awal-awal gue tuh masih idealis, wah ini harusnya nggak boleh gini nih. Gue di brief sama dari tim krunya misalnya gitu. Ya. Yang ada apa, tim krunya kalau gue lihat gue kayak gitu, dia akan kayak bete dong. Nanti nggak? Mas Ferry dikasih tahu malah punya pemikiran sendiri, gimana sih? Ini udah di-approve sama klien, udah di-approve sama tim manajemen dan segala macam. Yang ada adalah apa? Gue nggak part of the team. Kalau gue bukan part of the team, gue nggak akan dipakai lagi. Istilahnya gitu. Iya. Jadi harus banyak layernya. Pertama ada eskalasi komando untuk event itu. Ada show director, ada floor director, ada MC crew, ada apa segala macam, ada lighting, front of house, FOH segala macam. Nah, kita harus menguasai semuanya tuh. Sama kayak pemerintahan lah, ada presiden, ada menteri, ada Menko Polhukam, ada apa segala macam. Kita harus tahu nih, jangan kita jadi kayak balelol sendiri istilahnya gitu. Nah, terus pertanyaannya, lu nggak akan sakit hati? Gue bilang, kita nggak boleh pakai hati. Kita harus siap dengan, pertama, egonya diturunin dulu dong. Ya kan, pertama itu. Kita dengerin. Jadi bukan ide siapa yang paling bagus, tapi ide mana yang terbagus. Oke, ini kayaknya bagus nih. Oh ya, udah. Karena apa? Kasarnya, maaf ya, besok udah event yang lain. Kalau sekarang gue di sini amburadul, babak belur, hati gue sangat capek gitu ya. Event gue yang besok itu akan hancur istilahnya gitu, karena gue bete banget. Betul. Nah, gue mengenal yang namanya mindfulness. Mindfulness itu adalah dimana ketika lu berada di situ, disitulah semua jiwa raga lu dicurahkan. Sama kayak kita lagi ujian apa tuh namanya, ujian ulangan gitu ya. Ketika lu hadepin kertas dengan pertanyaan dengan isian segala macam, lu lupa tuh tadi motor lu disenggol orang, bannya kempes, di rumah kompor udah dimatiin apa belum, lu udah cium tangan belum sama nyokap apa, udah lupain aja. Sekarang lu hadepin ada di situ. Makanya kayak gue sekarang sama lu nih ketemu, gue be present, hadir di saat itu aja. Gak usah mikir, aduh gue mikirin lagi nih Om Henry kapan selesainya nih ya ini. Enggak, gue akan I'm yours. Gue akan profesional. Kita ngobrol maunya apa, yuk kita ngobrol, yuk seru yuk gitu. Jadi ketika sudah habis waktunya, orang akan punya impresi yang bagus. Oh enak ya, seru ya gitu. Dengan apa yang kita berikan yang sepenuh hati tersebut. Gitu. Bener-bener. Fer, itu sebagai MC lu event paling besar atau paling ya big event lah, apa sih? Event apa sih?